Aku sih sampai sekarang nganggep Ali udah kayak anak tambahan ya. Dulu tuh dari kecil aku emang udah suka kayak seni, jadi aku dulu suka mewarnai. Dulu aku ikut lomba mewarnai, Bu. Aku umur 13 tahun nggak tahu apa sih sebenarnya Apa itu artinya karakter? berkarakter Iya, gitu iya. loh. Apa sih emang artinya sampai sekarang aja nggak tahu. Iya. Ini anak didik Reza soalnya. Oh, pantesan. Reza tuh bapak angkatnya, saya ibu angkatnya. Ibu angkat, betul. Nah, sebelum masuk membahas soal film Esok Tanpa Ibu, aku ingin tanya-tanya dulu nih, trivia soal kalian berdua. Pertama kali casting, bisa ceritain nggak? Pertama kali casting dalam karir aku ya. Ya. Aku tuh dulu pernah casting buat iklan-iklan Ya. apa sih produk muka gitu kalau nggak salah. Jadi datang ke sebuah kantor agensi, terus kita kayak ketangkep kalau di film-film kan kalau ketangkep kan harus foto pas Oh, foto iya, depan iya. nama tanggal lahir gitu tinggi, terus habis itu harus hadap kiri hadap kanan gitu, terus harus ngomong nama saya Dian gini terus habis itu sih castingnya kayak gitu. Pertama kali itu buat iklan. Kalau Ali, Kalau aku dulu waktu masih kecil banget, aku belum tahu apa-apa tentang acting. Jadi waktu casting sama sih kayak ibu, kayak gini, terus ngomong Ali Fikri berat badan apa segala macam. Tapi setelah itu baru akhirnya mulai paham pelan-pelan tentang dunia acting ini. masih panggil ibu ya? Masih ke bawah atau? Emang Masih. kita jadi beneran sapaan ibu anak bener. Aku sih sampai sekarang nganggep Ali udah kayak anak tambahan ya. anak Sri nama aku, mana dia berteman sama anak aku lagi, jadi bener-bener udah deket udahan. sepaket aja gitu. Suami aku juga kayaknya ya udah anak tambahan udah jadi ya udah gitu. Tapi nggak minta biaya kuliah sekolah? Enggak dong. Nah, kalau kamu minta, saya juga OTW bentar lagi ya. saya juga pengen ada, soalnya ada satu kan di rumah, cepat bisa ikut gitu. Lumayan loh biaya sekolah ya kan. Oke, selanjutnya, pertama kali dapat piala, nggak harus di bidang film ya. Kadian pertama kali dapat piala. Gadis Sampul 1996, aku juara 1. Wih, tepuk tangan dong. Ada yang ingat kakak-kakak di belakang yang usianya hampir sama kayak Kadian? Gak ada. Idola-idolanya. Kalau Ali Fikri? Kalau aku dulu pertama kali dapet piala, dulu tuh dari kecil aku emang udah suka kayak seni, jadi aku dulu suka mewarnai. Dulu aku ikut lomba mewarnai, Bu. Jadi dapet piala pertama kali itu seneng banget. Walaupun aku dulu tuh udah belum ngerti, emang piala ini buat apa sih? Aku belum tahu penghargaan itu kayak gimana. Jadi ya aku senang-senang aja juara 1, menang lomba mewarnai. Hari ini di sini, besok di mana gitu. Pertama kali merasa bangga sama diri sendiri. Kadian? Aku kayaknya pertama kali merasa bangga sama diri sendiri tuh pada saat aku memenangkan Gadis Sampul itu. Oke. Kenapa? Karena prosesnya tuh proses yang nggak instan gitu. Jadi untuk bisa masuk ke ajang pemilihan Gadis Sampul itu dan memenangkan itu persiapannya tuh panjang banget aku. 2 tahun, 3 tahun. Gitu. Jadi aku pakai riset dulu, ngumpulin sebanyak deretan pemenang-pemenang tahun sebelumnya, terus aku melakukan riset yang mendalam tentang profil-profil mereka, dan aku mencari benang emasnya kenapa mereka ini yang menang bukan yang 13 lainnya. Kan dari 14 finalis ada pemenang 1. Aku pengen nyari ada kesamaan gak sih ciri khas dari karakternya atau apa. Katanya yang menang itu harus yang berkarakter. Aku umur 13 tahun nggak tau apa sih sebenarnya artinya berkarakter gitu loh. Apa sih emang artinya sampai sekarang aja nggak tahu. Cuma jadi rata-rata yang menang tuh bukan yang terlalu cewek banget gitu. Yang rata-rata yang menang harus tomboy. Apakah aku harus terlihat tomboy gitu kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kan proses umur 13-14 tahun kan proses kita mencari diri kita sendiri ya. Sebenarnya gue nih orang seperti apa sih gitu. Kita juga masih dalam proses membentuk. Nah itu sambil ngikut Gadis Sampul ternyata dengan persiapan yang sangat matang dan akhirnya tetap ikut, akhirnya menang gitu. Dan itu setelah riset 2 tahun lengkap dan persiapan, saya sampai ikut pencak silat, ikut belajar main gitar demi kelihatan tomboy dan unik gitu dan berkarakter gitu loh. Dan untungnya akhirnya saya menang, kalau nggak sih bingung juga tetap. Jadi sebenarnya yang bikin menang tuh apa gitu, tapi akhirnya waktu itu diterima dan itu merasa bangga. Soalnya itu terjadi setahun setelah bapak aku meninggal. Jadi di saat kritis, tapi gimana caranya kita bisa tetap terpacu untuk berprestasi gitu. Tepuk tangan dulu tuh Kadian. Berarti akhirnya ketemu benang merahnya pada saat itu karakternya itu karakter tomboy ya. Yang itu juga merupakan dugaan ya, yang belum tentu benar juga. Tapi anak 13 tahun riset udah nggak tahu ya, kalau anak 13 tahun sekarang udah main TikTok aja sih.
Kalau kali Fikri, kamu pertama kali merasa bangga sama diri sendiri? Sebenarnya aku nggak ada kejadian-kejadian yang besar untuk bisa bangga sama diri aku sendiri. Kamu nggak bangga Tapi di sih orang esok kamu tanpa dari ibu? kecil udah kerja gitu, masa Maksud nggak aku, bangga sih? iya tapi masuk di Esok Tanpa Ibu ini adalah suatu Oke. kebanggaan bagi aku. Oke. Karena prosesnya sangat menyenangkan, sangat hangat. Dan dari film ini aku belajarnya banyak banget. Dan setelah semua prosesnya aku masih bisa jujur sama diri aku sendiri, masih dekat sama keluarga. Dan setelah proses itu aku cukup bangga sama diri aku sendiri. Tepuk tangan Anak untuk baik Ali. ini dia. Ali udah berkarir dari lumayan cukup muda ya. Ri? Lumayan muda, aku umur berapa ya? Dulu tuh Makanya aku bingung banget kok baru bangganya sekarang, padahal mestinya dia bangga dari kecil loh. karena aku nggak mau bangga sama diri aku sendiri. Ntar kalau udah bangga, Ya tapi kan Nggak kamu bisa kerja dicapai keras lagi dari dong. kecil. Wah, aneh. Kan seharusnya bangga aja sama diri Bangga sendiri. aja, iya. Tapi memang kalau bicara soal performanya dia di film ini, itu memang aku aja angkat topi sih jujur. Aku aja mungkin di usia berkarir udah 25 tahun kayak gini, belum bisa konsisten untuk bisa mendeliver performance yang sekonsisten dia di film ini. Next itulah si Nicholas Saputra lah. wis. Keriting-keritingnya udah sama kan dia? Ya kayak dia next Reza kayaknya deh. Reza Oh iya, Radian. iya. Ini anak didik Reza soalnya. Oh, pantesan. Reza tuh bapak angkatnya, saya ibu angkatnya. Ibu angkat, betul. Yes. Tapi yang cerewetin dia juga jadi dua. Saya sebenarnya. Iya benar. Kamu punya mentor 2 orang yang lumayan cerewet tapi sayang ya. Beruntung banget kamu Ali. Sayang tapi bawel gitu ya. Yes, tapi nggak apa-apa. Menurut aku malah omelan-omelan itu, omelan-omelan, ceramah-ceramah itu malah bentuk cinta yang paling Oke, murni. siapa yang lebih bawel? Aku apa Reza? Ibu, jujur. Oke. Jujur banget. Tapi aku lebih suka itu. Iyalah. Tapi aku lebih suka Kareza. Baik.